Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ferus Fadilah dengan NIM 19042075. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas pertemuan 9 mata kuliah pengembangan organisasi. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait model dan teknik intervensi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari intervensi. Intervensi merupakan suatu kegiatan perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi. Menurut Argyris dalam jurnal AMPRI 2021 merumuskan, intervensi merupakan kegiatan yang mencoba masuk ke dalam suatu sistem tata hubungan yang sedang berjalan, hadir, berada di antara orang-orang, kelompok, ataupun suatu objek dengan tujuan untuk membantu mereka. Intervensi juga dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara proses diagnosa, dilakukan dan merupakan upaya solusi yang harus dilakukan setelah menemukan masalah dari proses diagnosa, untuk kemudian merancang arah pengembangan organisasi yang diperlukan. Intervensi pengembangan organisasi dilakukan oleh seorang manajer ataupun konsultan atau anggota dengan sasaran individu, kelompok, dan organisasi. Intervensi dalam arti memilihkan suatu keputusan setelah terjadinya proses interaksi kritis dan dinamis. Atau dalam sebutan lainnya adalah kesimpulan alternatif dan konsekuensi kegiatan, bukan intervensi kekuasaan dalam ilmu politik praktis. Hal ini sejalan juga ditemukan pada penelitian Johandri Taufan, Rika Maria, dan Rusdina. Intervensi dilaksanakan dalam rangka terwujudnya komitmen yang tinggi dari seluruh warga madrasah dan stakeholder terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan, meningkatkan kemampuan guru untuk melaksanakan pengajaran yang efektif dan terstruktur, dan tercapainya mutu kelulusan yang diharapkan. Kemudian intervensi dalam pengembangan organisasi. Intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan secara terstruktur yang terdapat pada setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas secara langsung maupun tidak langsung yang dihubungkan dengan perbaikan organisasi. Klasifikasi intervensi menurut Soeharto. Intervensi mikro adalah keahlian pekerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi individu dan keluarga. Masalah sosial yang pada umumnya yaitu problem psikologis seperti stres dan depresi, hambatan dengan relasi, penyesuaian diri dan kurang percaya diri, dan keterasingan. Kemudian intervensi meso, yang mana keahlian pekerja sosial adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi kelompok dan organisasi. Metode utama yang biasa diterapkan oleh pekerjaan sosial dalam setting meso ini adalah terapi kelompok atau group work, dan di dalamnya melibatkan berbagai teknik penyembuhan seperti socialization group, self-help group, dan reactive group. Intervensi makro adalah keahlian pekerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi komunitas, masyarakat, dan lingkungan, serta kemiskinan, kelancaran, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi sosial. Adapun tiga metode utama dalam pendekatan makro adalah pengembangan masyarakat, manajemen pelayanan kemanusiaan atau human service management, dan analisis kebijakan sosial yaitu social policy analysis. Intervensi struktural. Intervensi struktural menekankan pada pendekatan yang dirancanakan dengan hati-hati untuk mengubah atau meningkatkan struktur dan proses organisasi dalam upaya untuk meminimalkan efek samping negatif dan memaksimalkan efektivitas organisasi, yang mana fokusnya lebih pada aspek infrastruktur organisasi. Jenis intervensi struktural yang pertama, Structural design. Proses perubahan ini menyangkut pembagian tugas dalam organisasi, berwujud dalam bentuk reorganisasi atau restrukturisasi. Kemudian downsizing. Intervensi ini bertujuan menurunkan biaya dan birokrasi dengan cara memangkas ukuran organisasi, baik dari sisi jumlah posisi maupun jumlah pekerja. Kemudian regeneering. Intervensi ini mendesain ulang secara radikal proses pekerjaan inti organisasi untuk menciptakan unjuk kerja yang lebih responsif. Intervensi teknostruktural. Intervensi teknostruktural menekankan pada peningkatan efektivitas organisasi dan pengembangan sumber daya manusia dengan berfokus pada teknologi dan struktur organisasi. Sehingga diharapkan intervensi ini mampu memberikan dampak pembaruan dan memberikan efek yang lebih positif terhadap pengembangan organisasi. Menurut Cummings dan Worley, menekankan teknostruktural memfokuskan pada peningkatan teknologi organisasi, misalnya metode penugasan dan desain pekerjaan, dan struktur, misalnya pembagian kerja dan hierarki. Biasanya
intervensi struktural sendiri dikaitkan dengan teknostruktural. Kemudian intervensi kultural. Intervensi ini membantu organisasi mengembangkan kultur yang tepat untuk strategi dan lingkungan mereka. Intervensi ini dibutuhkan untuk mengubah pola pikir anggota organisasi agar lebih maju dan terbuka dalam sebuah perubahan. Baiklah, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.